terkait dengan kenaikan harga minyak goreng itu kan sebetulnya sudah pantau sejak tahun 2019 seiring dengan peningkatan harga CPO di dunia internasional. Memang kita adalah produsen terbesar CPO di dunia. Akan tetapi pasar terbesar CPO itu sendiri adalah pasar ekspor. Nah, kalau saya mencermati, terutama di tahun 2021, ekspor itu menggeliat di antara bulan Juli, September, Oktober itu tinggi sekali. Nah, tinggi. Nah, selanjutnya diikuti dengan kenaikan harga minyak goreng yang sudah meresahkan masyarakat. Nah, tentunya di sini pemerintah tidak tinggal diam. Dalam kurun waktu di antara Januari sampai Februari itu ada sekitar 6 regulasi. Nah, akan tetapi regulasi ini menyebabkan ada disparitas harga secara tiba-tiba karena Kementerian Perdagangan menetapkan HET di pasar retail. Pada saat itu berarti harga nggak boleh lebih dari Rp14.000 untuk premium. Namun barang sudah ada di pasar juga. Nah, di barang di pasar ini sudah masih menggunakan harga yang lama. Jadi di pasar dengan harga lama, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan harga baru, seolah-olah bukan seolah-olah, akhirnya di pasar itu terjadi dua harga dengan disparitas yang harganya cukup tinggi. Nah, ini menimbulkan panik buying pada awalnya. Nah, panik buying ini masih berlangsung sampai sekarang karena ternyata skema pengaliran CPO dengan DMO dan DPO ini tidak berjalan. CPO-nya memang ada, tetapi minyak gorengnya yang langka. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, dugaan saya adalah bahwa produsen CPO ini kan tidak semuanya memiliki sebagai produsen minyak goreng. Tidak semua produsen minyak goreng juga punya kebun sawit. Nah, dengan skema DMO dan DPO itu mestinya semua produsen minyak goreng mendapatkan CVO dengan harga yang DMO dan DPO tadi. Dengan mekanisme DMO dan harga DPO maksudnya. Nah, kalau ini terjadi, maka sebetulnya tidak perlu terjadinya kelangkaan. Nah, karena ini di Tenggarai tidak terjadi, maka akhirnya minyak goreng, sebagian besar produsen minyak goreng tetap mendapatkan bahan baku dengan CPO yang mahal. Nah, jadi problemnya di sana. Bahan bakunya sudah mahal, tetapi mereka tidak mendapatkan suplai seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Akhirnya terjadi kelangkaan. Begitu, Bang. Oke, baik Pak Yeka. Tapi kalau melihat dari kondisi yang ada begitu ya dari sejumlah daerah untuk minyak goreng juga masih langka, bahkan kalau ada pun harganya juga cukup tinggi. Nah, ini upaya pemerintah menurut analisa dari Anda sudah optimal belum sih Pak Yeka? Belum optimal. Artinya kenapa? Karena kelangkaan masih ada. Nah, bisa dikatakan kebijakan ini optimal jika kelangkaan itu tidak terjadi dan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu HET. Oke, baik. Untuk dari Ombudsman RI sendiri sampai saat ini pengawasannya seperti apa, Pak Yeka, terkait memang untuk keberlangsungan dari kebijakan baru ini ataupun kebijakan DMO? Ya, kami setiap 2 minggu sekali rutin memantau di 34 provinsi se-Indonesia. Ada sekitar 331 pasar, baik pasar modern ataupun pasar tradisional. Kami pantau ketersediaan dan harganya. Nah, kami pantau juga apakah panik buying masih terjadi dan sejauh mana eskalasinya. Dan setelah itu kami telusuri kalaupun terjadi kelangkaan, faktor-faktor apa saja yang diduga untuk mengakibatkan kelangkaan. Nah,
minggu depan akan kami umumkan pengumuman kami yang ketiga, dan jika seandainya masih terjadi kelangkaan, tentunya Ombudsman tidak akan tinggal diam. Kementerian Perdagangan akan kami panggil dan pihak-pihak lainnya juga akan kami panggil untuk memberikan penjelasan yang masuk akal mengapa minyak goreng langka, padahal sebetulnya menurut hitungan kami dari suplai CPO yang ada, sebetulnya Indonesia tidak perlu kekurangan minyak goreng.